Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barik Anugrah Rahman, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi angkatan tahun 2018. Ngelanjutin video yang kemarin. Di video part 4 kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data penyusutan dan juga dari cara manual dan juga dengan cara impor. Nah, di cara pertama ini, di cara impor manual, kita langsung saja buka ISPT PPH badannya ya. Jadi kita klik menu SPT PPH, terus lanjut ke lampiran khusus. Nah, ini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, kita klik yang itu. Lalu akan muncul seperti ini, ada daftar penyusutan fiskal, ada daftar amortisasi fiskal. Nah, untuk penginputan manual, kita caranya itu untuk ngeklik ini, klik tombol baru ini, kita klik. Nah, bakal ada muncul ini, dan jadi kita tuh disuruh untuk menginput data-data yang ada di sini. Contohnya jadi jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta. Di sini ada bulan dan tahun perolehan. Terus ada juga metodenya, metode penyusutan komersial maupun fiskalnya. Terus ada harga perolehannya berapa, terus ada nilai bukunya berapa, terus ada penyusutannya berapa, sama catatan tentang hartanya. Oke, jadi saya langsung contohin aja, misalnya dari sebentar. Jadi di sini saya udah ada tabel penyusutannya, data fix asetnya, dan saya sudah buat juga penyusutannya berapa. Jadi kita mulai aja dari contoh. Misal kita ambil contoh dari aset nomor 1 ini ya, building nomor 1. Kita klik baru. Jadi untuk building ini, jenis hartanya itu merupakan harta kelompok bangunan. Terus untuk kelompok hartanya itu kelompok yang permanen. Untuk jenis usahanya itu semua jenis usaha. Terus untuk nama hartanya itu gudang, karena building 01 ini merupakan gudang. Kita klik gudang. Namun jika tidak ada pilihannya, kita juga bisa membuat sendiri di titik 3 ini. Jadi kita bisa buat baru apa nama kelompok harta tersebut. Jadi kita klik baru, terus kita klik di sini, ntar bakal muncul kode harta yang baru seperti itu. Sama hal juga dengan jenis usahanya. Jenis usahanya jika tidak mau semua jenis usaha, bakal kita bisa buat jenis usaha yang baru. Jadi sama, klik baru juga, nanti bakal muncul kode jenis usaha yang baru. Ntar kita tulis nama jenis usahanya apa. Seperti itu. Jadi kita di sini untuk pakai semua jenis usaha. Terus kita lanjut ke nama harta. Nama hartanya itu tadi gudang. Untuk bulan dan tahun perolehannya kita bisa lihat di Excelnya. Bulan perolehannya bulan 3, yaitu bulan Maret berarti. Untuk tahunnya tahun 2014. Nah, untuk metode penyusutannya itu ada di soal. Kita lihat. Nah, di sini metode penyusutan. Metodenya itu garis lurus, komersial maupun fiskal. Kita cari garis lurus, komersial maupun fiskal ya. Kita klik keduanya. Terus untuk harga perolehan, kita lihat di Excelnya. 2105 439 750. Nah, bakal langsung muncul nilai buku sama penyusutannya fiskal tahun itunya, tahun ininya. Bakal langsung muncul di SPT otomatis. Terus kita bakal ngecek juga si nilai buku sama penyusutannya itu udah sama belum sama Excel kita. Nah, kita lihat di sini untuk beban penyusutannya tahun ini 105.271.988, sama yang ada di Excel, 105.271.988. Terus untuk nilai sisa bukunya juga sama, 1701897.131 sama ya. Terus untuk catatan tentang harta kita isi aja tentang deskripsi asetnya, yaitu building 01. Oke, kita klik simpan jika sudah. Data berhasil disimpan, entry data baru.
untuk kali ini kita klik no dulu karena kita mau lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, jadi langsung muncul di sini di daftar penyusutan fiskalnya yang tadi udah kita input seperti itu. Jadi begitu caranya untuk mengimpor manual, mengimpor data penyusutan dan amortisasi fiskal secara manual. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya saya akan memberitahu untuk bagaimana cara menginput data penyesuaian dan amortisasi dengan cara impor. Jadi pertama-tama kita buka dulu file ISPT PPh Badan yang pertama kali kita download dari pajak.go.id. Kita buka ini di file ini ISPT PPh Badan. Terus kita masuk lagi ke folder SPT Badan. Terus kita masuk lagi ke folder contoh data impor. Nah, di contoh data impor ini kita dapat melihat ada Excel yaitu contoh data impor penyusutan, maka kita buka. Nah, ini merupakan contoh dari data untuk kita mengimpor nanti. Jadi di sini ada jenis harta, kelompok harta, di sini juga ada baca-bacaannya, ada komennya, bisa kita lihat untuk bagaimana cara mengisinya. Ada jenis usaha, nama harta, sama seperti yang tadi di ISPT, ada bulannya juga, tahun juga. Terus ada jenis penyusutan komersial sama jenis penyusutan fiskalnya, ada harga perolehan, nilai sisa buku, sama penyusutan fiskal tahun ini, sama keterangannya juga ada. Jadi ini merupakan contoh data Excel untuk kita mengimpor nanti. Jadi ini kita delete dulu ya, kita kosongin dulu Excelnya. Terus kita bakal isi sesuai dengan yang sudah kita bikin, cuman kita pindahin ke data yang ini supaya bisa diimpor. Terus kita coba kita pertama ngisi dari bulan perolehan sama tahun perolehan dulu aja kali ya. Kita copy dari kita copy dari Excel kita. Kita paste. Copy bentar. Oke, sudah ke copy. Itu copy-nya itu Ctrl Alt V. Dan kita cari yang values saja, jadi cuman hanya valuesnya saja, hanya nilainya saja yang ke copy, yang ke paste. Terus selanjutnya kita baca di sini ada jenis penyusutan komersial. Jadi untuk kolom 7 ini, kolom G, kolom 7 diisi dengan jenis penyusutan komersial. Kita baca di sini ya. Dengan jenis pengisian kode sebanyak satu angka mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Jika kode 1 untuk garis lurus, kode 2 untuk jumlah angka tahun, kode 3 untuk saldo menurun, kode 4 untuk saldo menurun ganda, kode 5 untuk jumlah jam jasa, kode 6 untuk jumlah satuan produksi, dan kode 7 untuk metode lainnya. Jadi sesuai dengan di soal tadi kita menggunakan metode garis lurus, maka kita isi kodenya itu dengan kode 1. Sama juga dengan penyusutan fiskalnya. Langsung kita klik sini aja 2 kali. Oke. Terus untuk harga perolehan kita buka juga dari Excel kita copy. Kita Ctrl Alt V, terus yang values, enter. Oh, salah. Terus untuk nilai sisa bukunya juga kita copy. Jadi kita salah copy ya, bentar ya teman-teman. Jadi kita copy ulang lagi.
Untuk harga perolehannya terus untuk nilai sisa bukunya kita copy juga dari Excel. Untuk penyusutannya juga oke. Jika sudah, untuk keterangan nama hartanya kita copy dari deskripsi asetnya. Oke, sudah. Jika sudah, kita lanjut untuk mengisi kode hartanya, yaitu jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, sama nama harta. Nah, jadi sesuai dengan kode, kita buka dulu SPT, saya mau jelasin. Di menu lampiran khusus tadi, di penyusutan dan amortisasi. Jadi untuk kode-kodenya itu sebenarnya untuk yang diimpor tadi itu, untuk di jenis harta, misalnya di sini kan ada 3 nih, ada harta berwujud, kelompok bangunan, harta tidak berwujud. Nah, untuk harta berwujud itu berarti kodenya 1 karena dia ada di bagian pertama, bagian 1. Untuk kelompok bangunan itu ada kodenya itu kode 2, dan untuk harta tidak berwujud itu 3. Itu untuk digit pertama. Digit pertama itu jenis harta, digit kedua itu kelompok harta, digit keempat itu jenis usahanya, untuk digit keempat itu baru nama hartanya. Jadi misal contoh di sini harta berwujud, terus kelompoknya kelompok 1, terus semua jenis usaha, misalnya di sini mesin kantor. Berarti di sini itu dia tuh kodenya jenis hartanya 1, untuk kelompok hartanya kodenya itu berarti 11, terus untuk jenis usahanya tadi semua usaha ya, berarti kita lihat dulu bentar. Jadi kan tadi udah ini jenis hartanya 1, kelompok hartanya kodenya 11, untuk jenis usahanya kalau misalnya semua jenis usaha itu berarti 111, terus untuk nama harta misalnya mesin kantor, berarti kan tadi di posisinya kedua kan mesin kantor, berarti 112. Untuk nama hartanya itu kodenya 1112 gitu. Jadi untuk jenis hartanya itu untuk digit pertama, untuk kelompok hartanya itu di digit kedua, untuk jenis usaha digit ketiga, untuk nama hartanya digit keempat. Oke, jadi kita langsung aja ngambil contoh untuk building 1. Jadi kan tadi building 1 dia jenis hartanya itu tadi kan untuk kelompok bangunan ya, berarti awalnya 2 nih dia, berarti untuk di nama hartanya ntar awalannya 2. Terus untuk di jenis usahanya tadi permanen, terus untuk kelompok harta permanen, untuk jenis usahanya semua jenis usaha. Berarti berapa tuh tadi? Yang pertama kelompok bangunan itu kan 2, permanen itu 1, berarti 21, terus jenis usaha 1, 211. Untuk nama hartanya tadi gudang 211, berarti dia 211 seperti itu. Ini kita baca dulu aja nih. Kolom 3 diisi sesuai nama harta, disesuaikan kode nama harta dengan daftar nama harta yang dimiliki. Bisa dilihat dari lihat form inputan, pastikan kode yang diinputkan dalam daftar nama harta. Jika tidak, silakan menginput nama harta sesuai dengan kodenya. Oke, berarti ini udah benar ya, sesuai dengan saya jelasin tadi. Terus untuk jenis usahanya kita langsung aja pakai rumusnya left. Kita ambil 3 digit dari 3 digit pertama dari
sebentar, left ini kita ambil 3 digit pertama dari nama hartanya, maka dia muncul 211. Begitu juga dengan kelompok harta, kita ambil 2 digit dari jenis usaha, maka muncul 21. Untuk jenis hartanya kita ambil 1 digit. Seperti itu. Jadi untuk jenis usahanya 1 digit, kelompok hartanya 2 digit, untuk jenis usahanya 3 digit, nama hartanya 4 digit. Seperti itu. Kita ngambil patokannya dari ISPT nya seperti itu. Jadi saya bakal coba ngisi dulu ini. Sebenarnya saya sudah ada ini untuk referensinya, tinggal saya copy doang. Saya sudah bikin sebelum video ini dibuat, jadi kita tinggal copy saja. Terus ini kita klik 2 kali, ini kita klik 2 kali juga, ini kita klik 2 kali, bakal muncul langsung ke bawahnya otomatis, secara otomatis. Seperti itu. Berarti jika sudah, jenis harta sudah dilengkapi. Terus juga untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan, biasanya tuh ada tiga macam tiga ciri-ciri bakal gagal gitu. Maksudnya indikasi bakal gagalnya itu ada dari 3 hal ini yang bakal saya sebutkan. Jadi yang pertama itu adanya tanda kutip 1, yaitu kutip 1. Jadi ada di kutip 1 itu bakalan ngegagalin impor kita nanti. Terus adanya 2 atau lebih aset yang keterangan hartanya sama, jadi nggak boleh sama keterangan hartanya. Terus ada juga kepada kesalahan kode jenis harta, kode harta seperti itu. Jadi kita untuk menghilangkan tadi yang pertama itu kan tadi katanya ada nggak boleh tanda kutip 1 kan, berarti kita hilangkan dulu. Misal ada, kita find itu yang kutip 1, terus kita replace all-nya dengan nothing, nggak ada ya, jadi kita hapus ibaratnya. Oke, kita ulangnya 2 kali untuk memastikan. Kita select all dulu, replace all. Oke, jika sudah maka kita langsung men-save saja. Kita save as, kita save data Excel-nya. Kita tulis ya, penyusutan Excel. Dan juga kita save as lagi untuk data CSV-nya, comma delimited-nya. Jadi kita save dalam bentuk dua tipe file yang berbeda. Jadi kalau misalnya CSV kita nanti gagal upload, maka kita masih bisa merubahnya di file yang Excel kita nanti. Nah, ini kita cari yang CSV, delimited. Gitu, kita save. Nah, oke, kita klik OK ini. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita yang sudah file CSV yang tadi sudah kita buat, kita bakal impor ke ISPT-nya. Nah, jadi sebelum itu tadi ada beberapa kode harta yang saya buat baru. Contohnya seperti ini, sebentar saya kasih lihat. Jadi contohnya seperti nih, yang 3113 ini saya tuh buat baru 3113, ada kode baru. Terus juga ada 118 juga baru, saya buat kode baru. Jadi ini saya buat kode baru sesuai dengan kelompok hartanya
supaya tidak meribetkan. Jadi udah kita kelompokin dulu sesuai itunya. Terus ada juga 119 nih baru. Terus kita kasih lihat lagi contoh, ada dua ini 2112 juga baru, saya input baru. Terus 2212 juga baru. Jadi sebelum itu sebelum mengimpor di SPT kita buat kode barunya dulu, kita input dulu kode barunya itu. Kita buka dulu SPT nya. Jadi kita buat dulu di lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, terus kita klik baru. Nah, jadi misalnya tadi kodenya berapa ya, 2212, berarti kelompok bangunan, terus tidak permanen, semua jenis usaha. Nah di sini nih saya sudah buat baru, tadinya belum ada nih bangunan tidak permanen 2212. Kita klik baru dulu, terus saya tulis di sini terbangunan tidak permanen, misalnya contohin aja, kita hapus dulu nih. Kita klik baru, terus kita tulis bangunan tidak permanen nih dengan kode harta yang baru 2212 yang seperti ada di Excel tadi. Kita simpan. Nah seperti itu sih. Jadi sebelum mengimpor kita nge-input kode jenis harta yang baru dulu. Terus kita lanjut aja untuk ke bagian mengimpornya. Di situ ada di menu utility. Di menu utility itu kita langsung ke bagian import data. Nah bakal muncul seperti ini, ada dua ini, ada impor untuk kredit pajak dalam negeri dan impor untuk penyusutan amortisasi fiskal badan. Nah untuk kali ini kita bakal untuk mengimpor penyusutan. Kita search dulu filenya, kita buka filenya. Filenya itu tadi ada di sini. Nah, ini. Terus kita view data. Oke, kita klik oke, kita view data lagi. Nah dia bakal langsung ngebaca data-data kita yang ada di Excel tadi. Kita tungguin aja. Nah jika proses load data sudah selesai, maka selanjutnya kita klik impor. Jika sudah selesai kita cek-cek dulu aja udah benar atau belum. Udah ada 194 di sini tertulis, maka kalau udah kita impor. Tunggu sampai tanda birunya selesai sampai pojok. Nah proses impor selesai, tidak ada data yang impor, berarti bagus ya, alhamdulillah. Kita klik OK. Terus kita bisa lihat di lampiran khusus, yaitu di daftar penyusutan. Nah tadi kan masih kosong nih, ini baru langsung muncul dari daftar penyusutannya berapa, terus dari daftar amortisasinya berapa. Ada jumlah data ada 187 dengan jumlah penyusutannya sekian dan jumlah amortisasinya sekian.